Selamat datang di Smart Government Talk bersama saya Yesi Andini. Hari ini kita akan membahas mengenai good practice dan bad practice dalam mewujudkan pemerintahan yang cerdas dengan perspektif manajemen ASN dan Smart ASN. Hari ini kita akan membahas dua praktik baik. Yang pertama yaitu sistem pengaduan digital dari UPTD Puskesmas Dabo Lama. Yang kedua yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih dari KKP. Selanjutnya, kita akan membandingkan dua praktik buruk, yaitu ketidakdisiplinan jam kerja ASN dan dugaan jual beli jabatan di Pemkab Bogor. Sudah hadir bersama saya narasumber kami yang sangat luar biasa, ada Mbak Dina dan Mas Egi dari UPTD Puskesmas Dabo Lama. Halo kayaknya sih. Hai. Kak Yesi. Hai. Selanjutnya ada Mas Rifki dari Kecamatan Temiang. Halo Mas Halo kayaknya Rifki. sih. Halo. Halo. Dan juga Mas Sugi dari Dinas Perikanan Kabupaten Lingga. Halo Mas Sugi. Halo Kak Yesi. Halo, oke baik. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai saja. Tapi sebelum kita masuk ke contoh praktik nih, kita minta Kak Rifki dulu untuk memberikan sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan good practice dan bad practice itu dalam konteks ASN dan smart government. Silakan Kak Rifki. Kasih Kak Yesi. Jadi, kalau kita bicara smart governance, intinya adalah bagaimana pemerintah bisa bekerja lebih cerdas, lebih efisien, dan lebih berorientasi pada masyarakat, terutama dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi. Good practice itu praktek yang inovatif, sesuai nilai-nilai ASN, dan nyata dampaknya buat masyarakat. Sebaliknya, bad practice itu kebiasaan yang stagnan, menyimpang dari tugas pokok, bahkan merugikan publik. Dan yang bikin kita perlu ngobrol ini adalah dua-duanya nyata terjadi di sekitar kita. Hari ini kita akan bedah dua contoh good practice yang inspiratif dan dua isu bad practice yang sayangnya masih jadi pekerjaan rumah besar di kalangan ASN. Semoga diskusi kita hari ini bermanfaat. Iya, baik, luar biasa Kak Rifki. Baik, kita langsung saja ya masuk ke good practice yang pertama. Eh, ini pertanyaannya akan beralih ke Kak Dina dan Kak Egi nih. Siap ya Kak ya? Ya, Siap Kak. Kak Yesi. Good practice kita yang pertama datang dari UPTD Puskesmas Dabo Lama. Kabarnya, Puskesmas Dabo Lama ini punya inovasi sistem pengaduan digital yang memudahkan masyarakat untuk menyampaikan kritik dan saran. Kak Dina, boleh nih langsung saja ceritakan sedikit inovasi seperti apa sih ini Kak Dina? Eh, iya Kak Yesi. Jadi selama ini kan masyarakat kalau mau kasih saran atau komplain soal pelayanan puskesmas, mereka harus datang langsung, nulis di kertas atau bahkan sungkan untuk bicara. Nah, kita sadari itu jadi hambatan buat kita untuk tahu kualitas pelayanan kita sebenarnya seperti apa di mata pasien. Makanya kami hadirkan sistem pengaduan digital. Masyarakat bisa kasih masukan, kritik, bahkan apresiasi lewat platform digital, kapan saja dan di mana saja. Jadi lebih mudah, lebih cepat, dan pasien pun merasa lebih nyaman untuk jujur. Oke, luar biasa sekali. Selanjutnya kita beralih ke Kak Egi. Kak Egi, sebenarnya apa sih kunci keberhasilan dari inovasi ini, Kak Egi? Jadi sebenarnya Kak Yesi ada beberapa kunci utama ya Kak. Yang pertama itu tentang komitmen pimpinan. Kalau kepala puskesmas itu nggak mendukung penuh inovasi ini, itu belum tentu bisa berjalan gitu. Kemudian yang kedua itu kemudian akses sistemnya harus simpel, bisa dipakai oleh halayak ramai. Kemudian ketiga yang paling penting itu tindak lanjut nyata. Kalau pengaduan masuk tapi nggak direspon, masyarakat akan hilang kepercayaan. Jadi setiap masukan kami jadikan bahan evaluasi untuk kebaikan bersama gitu. Untuk Oke, perbaikan layanan juga kayak sih. baik. Terima kasih, Kak Egi. Balik lagi nih kita ke Kak Dina. Kak Dina, jadi gimana nih Ya, upaya untuk menularkan hal baik ini ke instansi lain, Kak Dina? sebenarnya sistem ini bisa diadaptasi oleh instansi manapun. Gak harus puskesmas, dinas lain, kantor kecamatan, kelurahan, semua bisa punya kanal pengaduan digital masing-masing. Kita bisa buat forum berbagi antar instansi atau usulkan ke Pemkab agar ada sistem terintegrasi satu pintu untuk seluruh OPD di Kabupaten Lingga. Eh, dengan begitu, masyarakat
cukup satu platform saja untuk menyampaikan aspirasi ke semua dinas. Dari perspektif Smart ASN, inovasi seperti ini luar biasa karena menjawab tiga nilai sekaligus, digitalisasi, kolaborasi, dan orientasi pelayanan publik. Dan yang lebih penting, ini membuktikan bahwa tidak butuh anggaran besar untuk jadi inovatif. Yang butuh besar itu niat dan komitmennya. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih masukannya Mas Rifki dan Kak Dina. Selanjutnya kita kasih tepuk tangan dulu nih terhadap inovasi yang dibuat oleh Puskesmas Dabo Lama. Oke. Nah, sekarang saya akan bergeser sedikit ke Kak Sugi terkait good practice yang kedua. Kak Sugi, ceritain dong sedikit itu Kampung Nelayan Merah Putih itu sebenarnya apa sih, Kak? Baik, Kak Yesi, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, program Kampung Nelayan Merah Putih ini adalah program nasional dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertujuan mentransformasi desa-desa pesisir menjadi kawasan yang modern, produktif, dan ekonominya kuat. Nah, Dinas Perikanan Kabupaten Lingga secara proaktif mengusulkan 18 lokasi desa pesisir untuk masuk program ini. Kita harus siapkan data teknis, koordinasi dengan desa, hingga mendampingi tim verifikasi dari pusat yang turun langsung ke lapangan. Dan hasilnya, KKP sangat serius. Tim dari Jakarta turun langsung ke Lingga untuk survei lapangan ke 15 desa pesisir kita. Oke. Nah, Kak Sugi, apa sih sebenarnya kunci dari keberhasilan program ini, Kak? Baik, Kak Yesi. Menurut saya, kunci utamanya adalah inisiatif dan koordinasi lintas pihak, lintas sektor. Dinas Perikanan tidak bisa jalan sendiri. Kita koordinasi dengan pemerintah desa, Gubernur Kepri, Bupati Lingga, hingga Dinas PUPR, dan Kementerian Kelautan Perikanan. Ditambah pendekatan berbasis data yang mana setiap usulan lokasi didukung data potensi perikanan, kondisi sosial ekonomi, dan kesiapan infrastruktur. Ini yang membuat usulan kita dipercaya dan diverifikasi serius oleh pusat. Oke, baik. Lalu bagaimana upaya untuk memperluas atau menyebarkan praktik baik ini ke instansi lain, Kak Sugi? Silakan dijelaskan. Program ini bisa jadi model atau contoh bagi dinas-dinas lain untuk aktif menjemput bola ke program nasional. Bukan hanya menunggu, kita membuktikan bahwa dengan lobby yang tepat dan data yang kuat, daerah seperti Lingga pun bisa dapat perhatian dan dukungan nasional. Terima kasih, Kak Yesi. Ini contoh nyata ASN yang proaktif dan kolaboratif. Dua karakter utama Smart ASN bukan nunggu perintah, tapi bergerak dulu untuk kepentingan masyarakat. Salut. Baik. Terima kasih Kak Sugi dan Kak Rifki, luar biasa sekali ya narasumber kita pada hari ini, sangat-sangat kritis. Berikutnya mungkin kita akan beralih ke bad practice. Di sini kita punya dua contoh bad practice, yaitu ketidakdisiplinan jam kerja ASN dan dugaan jual beli jabatan di Pemkab Bogor. Untuk kasus bad practice yang pertama, saya mau tahu nih bagaimana Kak Rifki melihat penyebab dari fenomena ini, Kak Rifki. Baik, Kak. Penyebabnya itu berlapis, Kak. Pertama, lemahnya pengawasan internal. Kalau absen bisa dititip atau sistem presensi mudah diakali. Celah itu pasti dimanfaatkan. Yang kedua, budaya toleransi yang salah. Sudah jadi kebiasaan, semua diem, dianggap wajar. Yang ketiga, rendahnya motivasi dan rasa memiliki terhadap pekerjaan. Kalau ASN nggak merasa tugasnya penting, ya susah harap mereka datang tepat waktu dan kerja maksimal. Nah, berikutnya saya juga ingin mendengar nih dari Kak Dina, bagaimana supaya hal ini tidak terjadi lagi, Kak Dina? Iya Kak Yasi, solusinya harus dari dua sisi, sistem dan budaya. Dari sisi sistem, perlu ada presensi digital berbasis biometrik yang tidak bisa dimanipulasi, terhubung langsung ke evaluasi kinerja. Nah, dari sisi budaya, pimpinan harus memberi teladan.
Kalau atasan selalu tepat waktu, bawahan akan sungkan untuk terlambat. Tegakkan sanksi secara konsisten berdasarkan PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Gitu Kak Yesi. Iya, baik, mantap. Saya juga ingin mendengar nih dari Kak Egi, apa sih alternatif atau cara terbaik untuk menghindari bad practice ini, Kak Egi? Sebenarnya itu ada pendekatan yang paling efektif, itu bukan hanya hukuman, tapi juga penghargaan. Buat sistem reward bagi ASN yang konsisten untuk disiplin. Bisa juga berupa prioritas dalam pengembangan karir atau pengakuan publik. Selain itu, terapkan manajemen kinerja berbasis output. ASN yang bisa menyelesaikan target kerja dengan baik lebih bernilai daripada yang hanya hadir tapi tidak produktif. Kombinasikan yang disiplin kehadiran dan disiplin kinerja itu baru namanya ASN yang berakhlak. Kayaknya sih. Iya, baik. Luar biasa sekali ya. Peserta kita ini memang benar-benar kritis kalau memberikan masukannya. Selanjutnya kita akan beranjak ke kasus yang kedua. Kasus ini tuh nggak kalah menarik ya, terkait jual beli jabatan di pemerintah Kabupaten Bogor. Saya mau beralih ke Kak Rifki dulu nih. Kak Rifki, sebenarnya apa sih yang terjadi di sini, Kak Rifki? Bisa dijelasin, Kak? Ya kayak sih. Dan ini yang bikin kita semua harus waspada. Baru-baru ini muncul kasus di pemerintah Kabupaten Bogor, di mana 4 oknum ASN terlibat dugaan praktik jual beli jabatan. Praktik ini disebut sudah berlangsung sejak 2022, di mana ada oknum yang menawarkan posisi jabatan struktural kepada sejumlah pegawai dengan imbalan sejumlah uang yang diberikan secara bertahap. Setelah audit investigasi oleh Inspektorat sejak Maret 2026 dan pemeriksaan terhadap 24 pegawai, bukti transfer dan rekening ditemukan dan kasusnya sudah dilimpahkan ke Polres Bogor untuk diproses secara hukum. Gitu kayak sih. Oke. Lalu apa sih sebenarnya di sini yang salah dari sudut pandang sistem, Bang Sugi? Baik, Kak Yesi. Di sini yang dilanggar adalah prinsip dasar sistem merit. Sistem merit itu mengharuskan setiap promosi dan penempatan jabatan ASN didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Bukan uang, bukan kedekatan, bukan kepentingan pribadi. Ketika jabatan diperjualbelikan, artinya yang duduk di posisi itu bukan orang yang paling kompeten, tapi orang yang paling banyak bayar. Bayangkan dampaknya. Kebijakan yang diambil jadi tak tepat, pelayanan publik menurun, dan kepercayaan masyarakat hancur. Terima Iya. kasih, Kak Yesi. Baik, terima kasih kembali Kak Sugi. Berikut saya ingin mendengar dari Kak Dina, upaya apa sih Kak yang bisa dilakukan untuk pencegahan kasus serupa? Ya Kak Yesi, pencegahannya harus dari hulu Kak. Pertama, transparansi proses seleksi jabatan. Setiap promosi harus terbuka. Ada pengumuman, ada penilaian objektif yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua, penguatan peran pansel dan tim penilai kinerja yang benar-benar independen dan bebas dari tekanan. Kemudian yang ketiga, budaya berani lapor. Seperti yang dilakukan Bupati Bogor yang membuka ruang pelaporan langsung bagi ASN. Kalau ada yang lihat indikasi jual beli jabatan harus berani laporkan, jangan diam saja. Oke, baik. Terima kasih Kak Dina. Terakhir nih sebelum penutupan, kita kembali ke Kak Egi lagi. Apa sih Kak alternatif terbaik agar sistem merit ini benar-benar bisa berjalan? Mungkin kuncinya itu ada di digitalisasi manajemen ASN ya Kak. Kalau proses promosi jabatan semuanya berbasis sistem digital yang terekam dan transparan, mulai dari penilaian kinerja, rekam jejak kompetensi, hingga keputusan promosi, maka ruang gerak untuk transaksi di bawah meja jadi jauh lebih sempit. Selain itu, perlu ada sanksi yang tegas dan konsisten seperti yang dilakukan Pemkab Bogor, tidak hanya sanksi disiplin internal, tetapi juga proses pidana, supaya efek jerahnya itu nyata. ASN itu harus paham bahwa jabatan itu amanah, bukan komoditas yang bisa dibeli. Saya Oke. mau tambahkan, Ya, saya boleh mau silakan tambahkan Kak Rifki. satu hal penting, Kak. Ya, Kasus boleh. Bogor ini, kasus Bogor ini justru bisa kita jadikan pelajaran berharga, bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengingatkan kita semua bahwa integritas adalah fondasi dari smart governance. Kalau sistem meritnya lemah,
inovasi apapun yang kita bangun di atasnya akan mudah runtuh. Jadi, good practice seperti yang teman-teman dari Puskesmas dan Dinas Perikanan lakukan tadi harus dibarengi dengan komitmen menjaga integritas di setiap lini. Gitu, Kak. Oke, baik, terima kasih. Luar biasa ya diskusi kita pada hari ini. Jadi hari ini tuh kita belajar bahwasannya good practice seperti sistem pengaduan digital atau program Kampung Nelayan Merah Putih itu sebenarnya bisa terwujud dengan adanya sistem merit, digitalisasi, inovasi, dan juga kolaborasi. Sementara bad practice seperti ketidakdisiplinan jam kerja ASN dan juga jual beli jabatan terjadi akibat lemahnya integritas, pengawasan, dan juga profesionalisme ASN. Smart government tidak hanya cukup dengan punya teknologi saja, tetapi harus dibangun dengan budaya integritas, transparansi, dan juga akuntabilitas. Terima kasih ya atas kehadiran semua narasumber yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada diskusi kita hari ini. Sangat luar biasa. Mari bersama kita wujudkan pemerintahan yang cerdas, bersih, dan melayani. Saya Yesi Andini, sampai jumpa di Smart Government Talk berikutnya.